Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah pada hari ini Senin 11 Oktober 2021 dengan judul pembahasan Cabang yang Layu Terpisah dari Kristus. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Yohanes 15 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar." Saudara-saudaraku yang kekasih, dia, Yudas, tidak berubah dan diubah menjadi cabang yang hidup melalui hubungan dengan pokok anggur yang benar. Cabang kering ini tidak melekat pada pohon anggur sampai tumbuh menjadi cabang yang hidup dan berbuah. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah cabang yang dicangkokkan yang tidak menghasilkan buah. Cangkokan yang tidak jadi serat dengan serat dan urat dengan urat terjalin dengan pokok anggur dan mengambil bagian dalam hidupnya. Cabang yang kering dan terputus dapat menjadi satu sumber dengan induk anggur, hanya dengan menjadi bagian dari kehidupan dan makanan dari pokok anggur yang hidup dengan dicangkokkan ke dalam pokok anggur, dengan dibawa ke dalam hubungan yang terdekat. Ranting berpegang teguh pada pokok anggur yang memberi kehidupan, sampai kehidupan pokok anggur menjadi kehidupan cabang dan menghasilkan buah sebagaimana halnya pokok anggur. "Aku adalah pokok anggur," kata Kristus. "Kamu adalah ranting-rantingnya." Hubungan terdekat yang mungkin diwakili di sini. Tempelkan ranting tak berdaun di atas rumpun anggur yang tumbuh subur, dan ranting itu menjadi cabang yang hidup, menarik getah dan makanan dari pohon anggur, serat demi serat, urat demi urat. Tunas baru muncul sampai bertunas dan bunga dan berbuah. Ranting tanpa getah mewakili orang berdosa. Ketika dipersatukan dengan Kristus, jiwa disatukan dengan jiwa, lemah dan terbatas pada yang kudus dan tidak terbatas, dan manusia menjadi satu dengan Kristus. Cabang yang tampaknya kering dengan dihubungkan dengan pokok anggur yang hidup menjadi bagian darinya. Jiwa mati karena pelanggaran dan dosa harus mengalami proses yang serupa. Ketika cangkokan menerima kehidupan, ketika disatukan dengan pokok anggur, sehingga orang berdosa mengambil bagian dari kodrat ilahi ketika terhubung dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, manusia yang terbatas dipersatukan dengan Allah yang tak terbatas. Ketika dipersatukan, firman Kristus tinggal di dalam kita, dan kita tidak digerakkan oleh perasaan yang merasa hebat, tetapi prinsip yang hidup dan taat. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena berkat firman Tuhan yang kami boleh terima pada pagi ini. Satu pandangan yang begitu baik, sehubungan dengan cabang yang layu, itu terpisah dengan Kristus. Tolonglah kami agar kami tidak terpisah dengan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Tolonglah kami agar kami boleh terikat erat dengan pokok anggur, sehingga kami boleh berbuah.
Bapa di sorga, kami mau serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jaga, pelihara, lindungi kami, dan berkati kiranya umat-umat Tuhan dimanapun berada. Setiap pergumulan tantangan hidup, Tuhan akan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, hidup kami hari ini kami serahkan kepada Engkau. Menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.